Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Breaking news ini, viral Tom Lembong dinyatakan tidak bersalah berdasarkan kesepakatan GATT dan WTO ya. Tokoh ini siapa yang memberikan dukungan? Nah, pada analisis ini sebenarnya para menteri-menteri itu sering ya mengimpor begitu kan, lalu kemudian yang mengerjakan yaitu tidak di di BUMN begitu kan ya, banyak di di perusahaan-perusahaan lain. Artinya apa? Artinya kalau toh pada hakikatnya kesepakatan dari GATT dan WTO itu menunjukkan bahwa Tom Lembong itu seharusnya tidak jadi tersangka dulu begitu kan. Seharusnya, tapi ya mau bagaimana lagi begitu, sudah kadung jadi tersangka tapi tidak ada bukti aliran dana masuk ke kantong Tom Lembong ya, hanya hasil keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jangan-jangan ya keuntungan-keuntungan yang didapatkan itu hasil menaikkan harga gula. Jadi yang harganya 13.000 begitu kan ya, lalu kemudian dinaikkan menjadi 16.000. Mungkin itu keuntungannya ya. Apakah itu dicap sebagai orang korupsi? Jadi saya kira bahwa banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini yang mengatakan bahwa ya tidak juga sih sebenarnya Tom Lembong itu harus ditersangkakan begitu kan ya, tidak seharusnya itu begitu ya. Ada yang mengatakan wah kalau Tom Lembong jadi tersangka lantas ya bagaimana dengan soal-soal bagaimana nuansa-nuansa sekarang ini seperti Pak Zulhas begitu kan ya, seperti menteri-menteri yang lain begitu ya, apakah mereka akan diperiksa juga? Padahal Tom Lembong ini 3 kali diperiksa menjadi saksi, 3 kali, bayangkan. Kalau tidak ada aliran dana ke Tom Lembong, jelas di situ bukan bukan dicap sebagai orang korupsi. Kalau hanya sebagai regulator mungkin ada kesalahan teknik atau apa dan sebagainya. Tapi kenapa sosok seorang Jokowi di situ begitu kan ya, justru memberikan atau membiarkan hal-hal kayak beginian. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira nanti begitu kan ya, nanti di persidangan akan ketahuan siapa yang kemudian mereka apakah bisa jadi tersangka atau tidak begitu kan ya, kita tunggu saja. Padahal di Kejagung itu masih belum ada bukti yang aliran dananya masuk ke Tom Lembong. Ini banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu kan. Salah satu yang menjadi indikator persoalan-persoalan itu coba kita lihat saja undang-undangnya ya. Ada yang kemudian memberikan statement di situ ini dari Vincent Ricardo ya. Nih, persoalan kota impor ya itu bisa digugat DWTO affiliate ya body. Dan Indonesia bahkan pernah dihukum untuk bayar ganti rugi oleh WTO karena proteksionisme sampahnya. Nih, pasal yang dikenakan juga yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor yang bermasalah ya. Terus kemudian dari tersangka korupsi ya karena pemberian izin impor gula. Apakah itu? Coba kita baca. Indonesia sudah ditandatangani GATT dan WTO agreement dan emang nggak boleh ada kuantitatif restriction atau traffic ya and trade ya. Bahkan dalam dalam ungkapan yang kemudian kita muncul begitu kan ya, dinarasikan bahwa seharusnya Tom Lembong itu tidak seharusnya dinyatakan untuk jadi tersangka terlebih dahulu karena masih mencari apakah Tom Lembong ini ada keuangan yang masuk atau dapat fee atau itu. Ya kalau dapat fee silakan tersangka begitu kan. Ya saya apresiasi luar biasa. Tapi dengan banyak persoalan-persoalan sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa kalau toh pada hakikatnya tidak bersalah, lantas bagaimana dengan soal-soal seorang Jokowi begitu kan ya, terus kemudian menteri-menteri yang lain apakah dia bebas atau tidak. Coba kita baca ya, ini sangat ngeri-ngeri sedap ternyata. Coba baca ini. Viral Tom Lembong dinyatakan tidak bersalah berdasarkan kesepakatan GATT dan WTO. Tokoh ini siap memberikan dukungan. Coba kita baca. Pegiat media sosial ya Vincent Ricardo mengungkapkan kejanggalan dalam menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada 2015. Mulai akun media sosial X ya, username Vincent Ricardo ya,
menjelaskan bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian umum ya tentang tarif dan perdagangan GATT serta perjanjian itu. Kalau perjanjiannya lalu kemudian masalah soal regulator bagaimana? Apakah dicap sebagai orang yang korupsi? Nah, itu pertanyaannya begitu kan. Kalau ada, saya kira begini, karena Tom Lembong ini diperiksa 3 kali, seharusnya Kejagung menemukan bukti yang kemudian aliran dananya kepada Tom Lembong. Kalau toh pada hakikatnya asumsinya datanya atau buktinya adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu, artinya ini gimana begitu kan ya? Apakah memperkaya orang atau bagaimana? Nah, ini kita lihat dan kita telusuri. Kejagung masih belum memastikan apakah dia sudah benar-benar benar-benar memberikan kekayaan kepada orang lain, memperkaya orang lain atau tidak begitu kan. Sampai hari ini masih diambang kebingungan soal-soal kayak begituan. Nah, artinya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Tom Lembong, santai-santai aja mereka. Santai, sabar begitu kan ya. Mungkin sudah sudah tahu mungkin apa yang kemudian ia lakukan begitu kan. Nampaknya jangan sampai ini terkesan dipolitisasi dan sebagainya. Ya, kalau memang ada alat bukti yang kemudian ada mengalir dana atau fee kepada Tom Lembong, silahkan diperiksa. Saya apresiasi luar biasa begitu. Jangan sampai ini akan menjadi senjata politisasi kepada lawan-lawan politiknya. Artinya apa? Artinya bahwa silahkan periksa semuanya. Zulhas silahkan periksa, terus menteri-menteri yang lain begitu kan, itu periksa semua. Artinya mungkin ada ketidakberesan atau bagaimana begitu kan ya, atau jadikan saksi aja nantinya, gampang kan. Jadi untuk menelusuri itu begitu Kejagung gampang-gampang saja begitu untuk menunjukkan apakah dia benar-benar ada nuansa uang yang mengalir ke mereka begitu kan ya, atau bagaimana. Ini saya apresiasi luar biasa. Makanya dengan adanya spekulasi ya di masyarakat banyak yang mengatakan wah ini jangan-jangan ada intervensi, wah ada jangan-jangan ini ada itu begitu kan. Setelah diwawancarai Kejagung itu menyatakan belum ada bukti ya dana yang masuk kepada Tom Lembong. Tapi kalau bukti mentersangkakan Tom Lembong dengan adanya bukti kerugian negara ya yang dianggap untung di situ dianggap kerugian negara, maka ini mungkin bisa diperdebatkan dalam artian bisa lihat begitu kan. Nanti ada persidangan Tom Lembong ini bagaimana nantinya begitu. Ini semakin seru. Makanya Tom Lembong ini untuk sementara waktu ya ada di penjara selama 20 hari ke depan. Nah, nampaknya di persidangan nanti akan seru ini begitu kan. Apakah nanti Jokowi juga sebagai presidennya begitu kan ya akan juga diam atau bagaimana begitu. Prabowo apakah juga diam atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah saya apresiasi siapapun ya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Karena korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun itu begitu kan ya, siapapun itu. Coba kita lanjutkan kembali ya. Ini beritanya ini ya, coba kita baca lagi. Pegiat media sosial mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan Tom Lembong. Ya, perjanjian tersebut menurut Vincent melarang Indonesia untuk menerapkan pembatasan kuantitatif pada perdagangan impor tertentu. Ia menyebutkan kasus impor gula itu justru menunjukkan upaya kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Indonesia sudah tanda tangani GATT, WTO agreement dan emang nggak boleh ada kuantitatif ya. Terus kemudian dia berstatement ya, apakah ada persoalan kota impor itu bisa digugat WTO Appellate Body di Indonesia, bahkan pernah dihukum ya untuk membayar ganti rugi itu. Bahkan ya Vincent bahkan mengungkapkan bahwa ingin membantu Tom Lembong dalam menghadapi kasus ini dan meminta bantuan siapapun yang mengenal keluarga Lembong menghubungkannya. Bahkan kalau ada yang kenal sama keluarga Tom Lembong, please to let me know ya. Vincent ini menjelaskan bahwa konsep kuota impor bertentangan dengan pasal ya GATT yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia adanya ketentuan ini konsep kuota impor tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan hanyalah perbatasan non kuantitatif seperti tarif. Maka singkatnya ya konsep kuota impor itu bertentangan dengan pasal ya General Agreement of Tariff ya dan Trade ya diratifikasi Indonesia sudah jadi hukum nasional. Yang diperbolehkan itu cuman non kuantitatif ya. Tom Lembong saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah,
Kalau ada orang yang kemudian membantu soal-soal kayak beginian, saya silahkan begitu kan. Saya apresiasi luar biasa. Artinya apa? Artinya bahwa penegakan hukum ini kalau memang ada yang benar silahkan yang benar, kalau yang salah ya silahkan salah begitu. Makanya ini tidak bisa dibantah lagi ketika Tom Lembong menerima misalnya fee yang ada atau aliran dana yang masuk kepada Tom Lembong. Itu tidak bisa dibantah lagi. Tapi selama ini ya Kejagung masih mengusut itu soal-soal kayak begituan begitu kan ya. Jadi semoga saja nanti ya Tom Lembong ya bercerita bagaimana soal-soal kayak begituan, pasti tahulah hukumnya bagaimana. Tapi di luar sana para buzzer-buzzer yang tidak suka begitu kan kepada lawan-lawan politiknya ya digoreng habis-habisan masalah soal-soal kayak begituan. Padahal kita masih menunggu dari Kejagung apakah hanya Tom Lembong kesalahan regulator atau hanya ada fee kepada Tom Lembong. Kita saksikan nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.